kemudian memperkuat ikatan kain sarungnya. Ya, tujuannya apa? Agar mampu senantiasa menghidupkan Ramadan tersebut, terutama 10 terakhir dengan beramal ibadah kepada Allah. Wasat dan mizar itu kain pinggang Rasul itu dikeluarkan, kain sarungnya lebih dimantapkan ya. Jangan kebalik dengan kita. Kebanyakan dari kita nanti 10 terakhir Ramadan kain sarung dibuka, ganti dengan celana panjang, pergi ke pasar raya. Tujuannya apa? Toko-toko baju kan? Nah, cari sepatu, cari sandal untuk persiapan lebaran. Tapi nggak pernah disampaikan Rasulullah. Rasul mengajarkan kepada kita, idza dakhala al-ashar, kalau sudah masuk 10 Ramadan terakhir, sekarang kita malam yang ke-19, maka disinilah puncak dari Ramadan itu Bapak Ibu. Ini malam ke-19 dimulai dari kemarin malam 17. Maka yang menjadi rutinitas kebanyakan masjid-masjid kita at-tadhkirah bi nuzulil Quran, yaitu memperingati turunnya Al-Quran. Ya, memperingati turunnya Al-Quran. Maka pada malam hari ini insya Allah tema kajian kita berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Apa saja hikmah terbesar yang ada dalam Al-Quran, apa saja pelajaran-pelajaran yang begitu agung yang kita dapatkan dari turunnya Al-Quran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadanlah diturunkannya Al-Quran. Yang pertama dia fungsinya hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian yang berikutnya wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dan sebagai bukti terhadap petunjuk-petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda bagi kita mana yang benar dan mana yang salah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, andaikan kita menjadi orang yang beriman, yang beragama Islam, akan tetapi kita jauh daripada Al-Quran, maka yakinlah tidak akan ada ketenangan dalam hidup kita. Kita hidup dengan tenang ini sebetulnya karena kita masih mengacu kepada Al-Quranul Karim, dan ini yang dirutinkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, dan ini yang dirutinkan oleh salafus saleh. Makanya di Ramadan itu luar biasanya para ulama kita Bapak Ibu. Abul Aswad Ad-Duali, beliau khutimal Quran, beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu khutimal Quran likulli yaumain. Beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 malam. 2 malam khatam Al-Quran 1 kali. Itu Abul Aswad Ad-Duali. Abu Qatadah beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 malam Ramadan, maka khatam 1 kali. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i selama bulan Ramadan maka khutimal Quran 60 marrat. Al-Imam Asy-Syafi'i mampu mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Waduh, bawa berapa kali Pak? Ya bawa apa sudah berapa kali khatam nih? 1 kali, alhamdulillah ya. Ada yang sudah 60 kali, 60 ayat maksudnya. Ada ya? Ibu-ibu berapa kali Ibu? Ada yang sudah khatam Bu? Menjelang khatam ya. Saya khatam Ustaz setiap hari sesuai disampaikan Rasulullah. Man qara'a surat Al-Ikhlas salasa marrat, siapa yang membacakan surah Al-Ikhlas 3 kali, wa qad khutimal Qur'an kullu, maka dia sudah mengkhatamkan Al-Quran
Al-Quran seluruhnya. Isinya iya Pak, tapi fadilahnya tidak ya. Maka apa kata Rasulullah? Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka ia sudah merangkum isi daripada Al-Quran seluruhnya dan bukan fadilahnya. Makanya targetkan Bapak Ibu di Ramadan ini seminimal-minimalnya. Andaikan kita belum mampu mencontoh para ulama, andaikan kita belum mampu melihat apa yang pernah dilakukan oleh para salafus saleh, setidaknya khotom kita 1 kali di Ramadan ini, maka itu sudah menjadi hal yang luar biasa. Bapak Ibu muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Maka yang pertama apa? Ketika kita berbicara tentang Al-Quran, yang akan kita dapatkan bahwa melalui Al-Quran seorang yang beriman akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunianya. Nih, orang yang dalam kehidupan dunianya berpegang teguh terhadap Al-Quran, maka ini menjadi kunci keselamatannya. Sehingga tak ada orang yang ketika ia hidup di atas muka bumi jauh dari Al-Quran akan tenang hidupnya. Yang demikian dikarenakan kehidupan kita sebetulnya secara menyeluruh ini diatur oleh Al-Quran, sehingga disampaikan hudan. Al-Quran tersebut sebagai petunjuk. Melalui Al-Quran kita mengenal agama ini, melalui Al-Quran kita mengenal Allah, melalui Al-Quran kita mengenal Rasulullah, melalui Al-Quran kita mengetahui mana yang menjadi kewajiban kita kepada Allah dan mana yang harus kita tinggalkan sebagai bentuk larangan untuk kita kerjakan sebagai hamba Allah. Jadi berbicara tentang Al-Quran Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mana disampaikan dari jumlah ayatnya ya, yang sering disampaikan 6.666 ayat, di mana seluruh isinya itu sebetulnya untuk kebaikan kita. Di dalamnya tertuang akidah, di dalamnya tertuang syariah, di dalamnya tertuang masalah akhlak, di dalamnya tertuang tentang kisah-kisah umat terdahulu, dan seluruhnya ini adalah mu'tadiratan sebagai pelajaran untuk kita, sebagai petunjuk untuk kita, sebagai suluh dalam kehidupan kita. Maka semakin jauh kita daripada Al-Quran, maka akan semakin jauh kita daripada ketenangan dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Jadi berbicara tentang Al-Quran, yang pertama apa? Hudan. Ini petunjuk bagi kita. Ini adalah acuan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mematuhi apa yang tertuang dalam Al-Quran ini, maka mungkinlah kita akan ada kebaikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu muslimin, kalau kita tidak baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui kata hudan, nyatalah bagi kita semua bahwa Al-Quran tersebut adalah buku panduan kita. Bahwa yang tertuang dalam Al-Quran baik itu perintah Allah yang sejatinya untuk kebaikan kita bersama. Tidak ada satu pun larangan yang tertuang dalam Al-Quran kecuali tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Allah larang kita dari perbuatan-perbuatan yang haram. Allah larang kita dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Sebetulnya hikmahnya itu untuk kita. Sebetulnya gunanya itu untuk kita. Ketika Allah larang kita contohnya mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan dalam Al-Quran, baik itu berupa khamar, baik itu nanti ganja, sabu-sabu sebagainya. Jangan kita berbicara dulu tentang balasannya di hari akhir, akan tetapi lihat dulu manfaatnya dalam kehidupan di atas muka bumi. Kalau urusan akhirat itu belakangan, Pak. Ya, urusan dosa itu nanti di yaumil akhir. Akan tetapi lihat ketika Allah larang kita,
haram. Kenapa diharamkan oleh Allah? Dikarenakan di dalamnya itu terdapat berbagai macam kemudaratan. Maka kita para orang tua pada hari ini sebetulnya musuh terbesar kita, musuh terbesar bagi generasi kita, bagi anak-anak kita. Mereka belum memahami seutuhnya tentang syariah ini. Mereka belum memahami seutuhnya tentang larangan-larangan yang terdapat dalam agama ini. Dan ini khawatir dalam diri kita, andaikan mereka akan terjerumus dalam perbuatan tersebut. Banyak bapak orang tua, apalagi bapak-bapak yang punya anak laki-laki, ya, setiap malam itu anak pergi keluar lihat jam di rumah. Dan jam 9 anak belum pulang, jam 10 anak belum pulang, jam 11 anak belum pulang, jam 12 anak belum pulang. Semakin khawatir di dalam diri, jangan-jangan takut nanti anak saya akan seperti ini, anak saya akan jatuh pada pergaulan bebas, anak saya akan jatuh pada pekerjaan yang haram, anak saya akan misal ini, akan sabu sebagainya. Kalau permasalahan dosa ini sebetulnya urusan belakangan, ini urusan akhirat. Namun yang paling penting yang harus kita ketahui bagaimana melalui syariah ini, bahwa sesungguhnya Al-Quran tersebut ketika di dalamnya ada aturan, ketika di dalamnya ada undang-undang, maka hikmah daripada aturan tersebut itu terlebih dahulu kita dapatkan di atas muka bumi. Jadi Bapak Ibu muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu, terutama bagi kita para orang tua pada hari ini, bagaimana tugas kita yang paling utama terhadap anak generasi kita. Kita ajarkan Al-Quran kepada mereka, kita sampaikan isi Al-Quran kepada mereka, sehingga mereka paham terhadap agama ini dengan baik, mengetahui apa yang diharamkan oleh Allah, mengetahui apa yang diharamkan oleh Allah, ia kenal apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah, dan ia tahu pula apa yang menjadi larangan yang tidak boleh dia lakukan sebagai hamba Allah. Ajarkan Al-Quran ini. Makanya sebetulnya berbicara tentang pelajaran alim bata ini, walaupun dalam pandangan kita ini sederhana, namun sebetulnya ini menjadi kunci dasarnya, Bapak Ibu. Jadi jangan enggan, jangan merasa malu ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita, walaupun itu hanya sekedar mengenal alif, bata, sajim, ha, dan sebagainya. Ini awalnya, Pak. Ini awalnya, ya. Dia apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Ya'qub pada akhir kehidupannya, ketika sudah sampai pada usia senja, ketika akan kembali kepada Allah, ia kumpulkan anak-anaknya. Ia kumpulkan anak-anaknya. Ia pastikan apakah anak-anaknya ini sudah benar-benar beriman kepada kitab Allah. Apakah generasinya ini sudah benar-benar ketika nanti ia tinggalkan menjadi generasi yang patuh serta taat kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita orang tua sekarang berbeda. Orang tua sekarang berbeda. Anak sampai nanti umur 3 tahun, umur 4 tahun, umur 5 tahun titipkan ke guru ngaji. Padahal ini tugas utama orang tua. Kalau misalnya oke lah, tapi saya tak pandai, maka saya amanahkan kepada guru ngaji. Antarkan dengan baik ke guru ngaji, Pak. Walaupun itu hanya belajar alim bata, ya, walaupun itu hanya belajar iqra, kesannya itu sering sekali guru-guru, ibu-ibu yang mengajar iqra itu kurang dihargai sama kebanyakan orang tua. Tak ada di antara, harusnya apa? Bapak datang, Ibu, Pak, ini saya
ketika kita ingin menjadikan generasi kita sebagai generasi yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh terhadap ajaran Al-Quran Al-Karim. Yang paling tragis apa lagi, Pak? Sudahlah anaknya tak diantar, tak dititipkan ke guru ngaji, ya. Terkadang diminta iuran 20.000 satu bulan. Ini apa nih? 20.000 satu bulan komentar. Nah, itu lagi. 20.000 cuma diminta satu bulan 20.000, bayangkan tuh. Komentar lagi, tak ikhlas dia ngajar, tak berpahala dia ngajar, katanya. Jangan sampai seperti itu. Sudahlah dia sebagai orang tua tak menunaikan kewajibannya kepada anaknya ia titipkan, ia lepas begitu saja. Giliran diminta uang iuran, malah komentar yang tidak-tidak. Dalam itu NCB-nya itu nyeplak NCB itu NCB-nya nyeplak, naik aja naik, jangan bisa tuh, naik aja NCB nyeplak kan, ganti aja. Baik, sudah baik. Jadi jangan seperti itu, ya. Nabi Yakub itu sudah mencontohkan kepada kita bahwa beliau melakukan tugasnya sebagai orang tua, menanamkan fondasi keimanan yang baik kepada generasi-generasinya, sehingga pada akhir kehidupannya ini yang ia tanyakan kepada anak-anaknya. Kalau nanti saya sudah dipanggil oleh Allah, kalau nanti saya sudah meninggal dunia, apakah kalian akan tetap beriman kepada Allah? Oh, bala. Maka mereka menyampaikan, tentunya kami akan beriman kepada Tuhan yang engkau sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai, Pak, gara-gara titipkan anak ke guru ngaji, kemudian enggan kita membayar iurannya, anak pandai mengaji, ya, kemudian nanti kita meninggal dunia, justru yang didoakannya guru ngajinya. Ini bahaya. Yang didoakannya guru ngajinya, orang tuanya lupa yang doakan. Kenapa? Karena orang tuanya tak membimbing ia untuk mengenal Allah, untuk mengenal dan untuk pandai membaca Al-Quran Al-Karim. Jadi yang seperti ini harus menjadi perhatian kita bersama. Terkadang orang tua berbicara tentang akhirat itu payah, ya, mengeluarkan yang berkaitan dengan akhirat itu sulit. Akan tetapi kalau perkara dunianya luar biasa, anak mau Honda belikan, anak minta handphone belikan, ya, anak nanti misalnya mau les bahasa Inggris bayarkan, les komputer bayarkan. Tapi giliran nanti untuk yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan Al-Quran, sulit ia mengeluarkannya. Jadi jangan sampai seperti itu. Bapak Ibu muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian apa pentingnya mengajarkan Al-Quran kepada generasi kita? Apa pentingnya mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita? Karena dengan Al-Quran inilah generasi kita akan selamat kehidupan dunianya. Ya, kita tak akan lama mendampingi anak-anak kita, Pak. Ya, ada yang sudah pada hari ini berumur 60 tahun, berumur 70 tahun, ya. Maka nanti ketika kita kembali kepada Allah, yang akan menjadi petunjuk bagi mereka, yang akan menjadi suluh bagi mereka dalam kehidupannya, tentunya apa yang kita ajarkan, apa yang sudah kita sampaikan kepada mereka, inilah yang menjadi
akhir kehidupannya itu dikumpulkan. Ketika beliau sudah sampai pada usia senja, ketika beliau serasa akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dikumpulkan oleh sahabat-sahabatnya, kemudian anak-anaknya. Apa yang terjadi? Para sahabatnya bertanya, ya Khalifah, wahai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, engkau mungkin tidak lama lagi akan kembali kepada Allah, dan engkau memiliki dasyara abana. Beliau pada masa itu memiliki 11 orang anak. 11 orang anak. Wa ma laka min mal illa dirhamain. Engkau memiliki 11 orang anak dan kemudian harta yang engkau tinggalkan hanya 2 dirham. Jadi harta yang akan ditinggalkan itu hanya 2 dirham. Para tarakta li abanai, apa yang akan engkau wariskan kepada anak-anaknya. Ini luar biasa ya. Seorang khalifah, seorang pemimpin pada masa itu sekelas presiden akan meninggal dunia, akan kembali kepada Allah, anaknya 11 orang, harta warisnya cuma 2 dirham. Ya, buat di angka 1 juta rupiah cuman. Dan kemudian ketika ditanyakan oleh sahabat-sahabatnya, ini anakmu ini akan engkau wariskan apa? Harta apa yang engkau punya sehingga nanti harta tersebut bisa engkau wariskan kepada anak-anakmu? Apa kata beliau? Kata bersama beliau tersenyum dan kemudian menyampaikan, wallahi qad taraktu lahum taqwallah. Aku sudah terlebih dahulu mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Aku sudah terlebih dahulu mengajak agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Hanya modal itu saja. Ya, seorang pemimpin akan meninggal dunia, harta tidak ada, sementara anak 11 orang. Anak 11 orang. Ketika ditanyakan warisanmu apa untuk anak yang 11 ini, maka beliau menjawab, aku sudah mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan aku sudah mengajarkan kepada mereka tentang agama ini agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. In kanu minal muttaqin. Kalau Al-Quran sudah mereka pegang, kalau Al-Quran isinya sudah berada di dalam diri mereka, nanti aku sudah tiada, mereka hidup dalam keadaan fakir, maka niscaya mereka akan bersabar dengan kehidupan itu. Dan jika nanti Allah takdirkan mereka menjadi orang yang berharta, maka dengan hartanya insya Allah mereka akan mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya. Dan benar, setelah beliau meninggal dunia selang beberapa tahun, ternyata anaknya yang 11 orang ini dengan ilmu pengetahuan yang baik, dengan bekal keimanan ketakwaan yang sudah diajarkan, Allah limpahkan karunia rezeki yang banyak dan kemudian mereka tebar kebaikan. Mereka sampaikan kebaikan. Harta yang Allah titipkan kepada mereka, mereka pergunakan untuk menyampaikan agama Allah. Jadi kalau cuma harta yang kita wariskan kepada generasi
di sana punya saya, di sana punya saya, di sana punya saya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang tua yang kita lelah bekerja, yang kita lelah mengumpulkan harta benda, kembali kita kepada Allah, justru generasi kita hanya disibukkan dengan harta kekayaan yang kita tinggalkan. Maka oleh karena itu, jadikan Al-Quran menjadi kunci kebahagiaan dunia kita, yaitu dengan cara pelajari Al-Quran, amalkan isinya, jadikan panduan dalam kehidupan kita. Insya Allah akan selamat kita dalam kehidupan dunia ini. Bapak Ibu muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai dari sekarang Bapak Ibu ya. Ketika kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala generasi anak-anak kita, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah alimhu kitab Allah, ajarkan kepada mereka Al-Quran, ajarkan kepada mereka membaca Al-Quran, ajarkan kepada mereka isi Al-Quran, ajarkan kepada mereka apa yang terkandung dalam Al-Quran, berupa itu perintah ataupun larangan-larangan yang harus kita tinggalkan sebagai hamba Allah. Bapak Ibu muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah Al-Quran menjadi kunci kebahagiaan dunia, maka yang berikutnya Al-Quran adalah ladang pahala bagi kita. Jadi banyak kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan pahala. Ingat, sebetulnya tugas kita sebagai hamba Allah yang pertama, kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, dan kemudian yang kedua, berusaha untuk menghapuskan dosa. Kalau yang dua ini sudah kita lakukan, insya Allah ridha Allah akan kita dapatkan. Ya. Maka bagaimana? Salah satu cara mengumpulkan pahala adalah biqiraatil Quran, yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Makanya saya tanyakan, ya, kami minta siapa di antara kita yang sudah mengkhatamkan Al-Quran seperti yang dilakukan oleh para salafus salih, yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, yang beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran selama satu Ramadan 60 marrat, 60 kali, Pak. Dalam hati kita ini beliau gimana cara membacanya? Gimana cara membacanya sehingga sanggup mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dalam satu bulan? Kita tak perlu mungkin seperti beliau, akan tetapi ingat apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka ia akan mendapatkan satu pahala. Wal hasanatu bi'asyri amsalihah, dan kemudian satu pahala akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Maka sebetulnya untuk mendapatkan pahala-pahala kebaikan itu mudah, untuk mengumpulkan pahala itu mudah. Akan tetapi justru godaannya juga lebih berat. Bayangkan, mau baca Quran saya suruh kenyang, baru baca satu ayat dulu, gitu. Baca yang kedua ayat dulu kanan, kan? Mau baca Quran siap zuhur, makan lampu, kan? Mau baca Quran siap asar, yang kebayang sudah nanti buka puasa pakai apa, kan? Jadi godaannya luar biasa. Tapi perhatikan apa yang disampaikan Rasulullah. Satu huruf yang kita baca akan diberikan 10 pahala. Maka ketika kita waman qara'a alif lam mim, siapa yang membaca alif lam mim, berarti dia sudah membaca alif, sudah membaca lam, sudah membaca mim. Di sini 3 kebaikan dikali 10, maka sudah mendapatkan 30 pahala. Sudah 30 pahala, itu padahal yang kita baca itu baru alif lam mim. Bagaimana kalau misalnya kita sudah membaca 1
Nah, jadi ada surah-surah favorit dalam kehidupan kita. Ya, selain daripada trikul, ada qul huwallahu, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, ada apa lagi? Inna a'tainakal kautsar, ada apa lagi, Bu? Wal asri, ya. Nah, ada dia qul ya ayyuhal kafirun, agak sedikit ditakuti karena takut nanti tak selesai ayatnya berulang-ulang kan? Padahal dari setiap ayatnya, dari setiap hurufnya dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan pahala. Maka contoh, ini strategi. Kita di Ramadan ini harus ada strategi juga. Ya, ada caranya bagaimana agar tetap bisa beramal ibadah. Ada caranya agar tidak malas beramal ibadah. Ada triknya bagaimana agar bisa khatam Al-Quran. Maka ada istilahnya kita sering tadarus Al-Quran. Ini strategi sebetulnya, Pak. Membaca Al-Quran bersama-sama itu, ini sebetulnya trik. Bagaimana agar satu Ramadan itu kita bisa khatam Al-Quran. Orang baca Al-Quran otomatis kita simak, kita dengarkan. Orang yang baca, teman kita membaca, walaupun lisan kita tidak berucap, akan tetapi dalam hati kan kita mengikuti nih apa yang dia baca, ya kan? Ini strategi, Pak. Ini trik sebetulnya. Memang lisan kita tidak membaca, ini ada 10 orang tadarus Al-Quran, bergantian membacanya, dibaca oleh si fulan, kita yang mendengar, menyimak, ya. Memang lisan kita tak membaca, tapi hati kita membaca. Dan dengan demikian, maka targetnya kita akan bisa khatam Al-Quran. Buat majelis-majelis, ya bagaimana? Jangan sendiri, Pak. Kalau nanti sholat subuh, selesai sholat subuh pulang ke rumah, mau membaca Al-Quran, yakinlah tak tahan lama. Ya, apalagi mungkin ya yang tidak ada terikat dengan pekerjaan. Ya, urusan kebun nanti bisa ke kebun jam 8, bisa ke kebun jam 9, akhirnya apa? Baru satu halaman, udah. Jadi ngantuknya luar biasa siap sahur tuh kan. Siap sahur tuh ngantuknya luar biasa. Maka buat triknya, buat kelompoknya siap subuh tadarus dulu. Selesai siap subuh. Kalau misalnya rutin saja, ya tadarus siap subuh atau tadarus siap tarawih 10 orang saja. Buat kelompok contohnya, 1 orang baca 1 halaman siap tarawih. Ya 10 orang berarti siap tarawih itu sudah selesai 1 juz. Besok siap sholat subuh, baca lagi 1 halaman 1 orang sudah selesai 1 juz. Maka insya Allah dalam 30 hari Ramadan akan terkhatamkan Al-Quran yang minimal 1 kali kita sudah khatam Al-Quran 6.666 ayat. Maka dengan demikian kita akan mengumpulkan pahala-pahala kebaikan selama Ramadan, tentunya melalui ayat Al-Quran tersebut. Ya, ini Ramadan masih tersisa. Sekarang bertemu malam yang ke-19, artinya apa? Kita masih memiliki kurang lebih 12 malam lagi, 12 hari lagi untuk pelaksanaan daripada Ramadan ini. Maka jangan sampai kita ketika dihadapkan dengan Ramadan ini tidak punya trik, tidak punya cara, harus ada sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Tarawih juga seperti itu. Ya, witir juga seperti itu. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena biasanya semakin penghujung semangat beramal ibadah itu semakin berkurang. Itu jelas juga. Sesuai dengan disampaikan Rasulullah, halakan mutanabi'in, kita dihadapkan dengan ibadah yang tiba-tiba itu
waktu itu termanage dengan baik, ya, sehingga rangkaian amal ibadah itu bisa beliau laksanakan dengan baik. Berbukanya, ya, berbuka dengan air putih, kemudian dengan beberapa buah kurma, kan? Kita nanti berbuka puasa langsung teh es 1 gelas. Kemudian diharapkan dengan kolak 1 piring, ya. Kemudian setelah itu nasi 1 piring, ya. Gorengan 1 piring, ya. Tambah nanti yang lain lagi. Jadi nanti azan isya berkumandang sudah malas mau ke masjid, sudah malas membayangkan harus turun naik ketika nanti dari sujud ke yang tidak, dari sujud ke berdiri, dia sudah menghitung. Dia menghitung udah berapa rakaatnya, udah berapa rakaat, sisanya berapa lagi nih. Sehingga tidak lagi fokus dalam beramal ibadah kepada Allah. Maka oleh karena itu kita harus pahami bahwa Ramadan ini adalah pundi-pundi kebaikan bagi kita, di mana di dalamnya kita berbanyak beramal saleh, dan amal saleh ini tentunya di Ramadan ini akan Allah lipatkan gandakan pahalanya disebanding kita beramal ibadah di bulan-bulan yang lain. Bapak Ibu muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, itu amal ibadah. Jadi harus, ya, di Ramadan ini harus kita targetkan yang seperti itu. Ya, tak perlu kita memilah-milih mana beramal ibadah. Lakukan tarawihnya, lakukan witirnya, bacakan Al-Qur'annya, lakukan sholat isyraqnya, lakukan duhanya. Jangan pernah tinggal nawafilnya, karena kita tak tahu mana di antara amal ibadah kita yang akan mendatangkan kebaikan, yang akan mengantarkan kita pada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesempatan itu luar biasa. Coba kita berkaca kepada kisah yang pernah terjadi kepada Fir'aun alaihissalam. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menangis nanti ketika nanti akhir Ramadan justru kita merasa bersedih. Ya, disampaikan khutbah Idul Fitri dia yang paling sedih. Kenapa? Karena melewatkan Ramadan tak fokus beramal ibadah kepada Allah. Ada penyesalan dalam dirinya. Ya, maka ketika Allah masih hidayahkan kepada kita nikmat beramal ibadah, mari sama-sama kita hargai nikmat tersebut. Masih badan sehat Pak sekarang, ya, badan masih kuat melangkah ke masjid, ya, badan masih kuat untuk tetap beramal ibadah, mata masih bagus untuk bisa membaca Al-Quran. Akan ada masalah nanti Pak, ya, mau pun membaca Al-Quran tapi tak memungkinkan lagi. Pandangan sudah kabur, ya, pandangan sudah kabur, hurufnya sudah bergabung seluruhnya. Maka ketika masih sanggup, masih bisa, penglihatan masih jelas, maka baca Al-Quran. Ketika kaki masih kuat ke masjid, langkahkan ke masjid. Ketika jiwa atau diri kita masih kuat beramal ibadah kepada Allah, maksimalkan kesempatan yang ada. Karena kita tak tahu sampai kapan keberadaan kita di atas muka bumi ini. Ramadan kali ini Allah masih panjangkan usia kita, maka kita tidak bisa menjamin apakah kita masih akan bersuah dengan Ramadan untuk tahun-tahun berikutnya. Fir'aun pada akhir kehidupannya, ya, pada akhir kehidupannya, ketika ditenggelamkan di Laut Merah, beliau sempat mengucapkan dalam bukai firman yang diberikan Allah, ya, dalam surah Yunus, apa kata Allah? Ketika Fir'aun menyampaikan, "Falamma adarakahu al-gharq." Perhatikan, ketika Fir'aun ditenggelamkan Allah di Laut Merah, amantu bi annahu la ilaha illallah amanat bihi bani Israil. Fir'aun menyampaikan kepada Allah, saya beriman kepada, saya beriman kepada Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Allah yang disembah oleh Bani Israil. Ini Fir'aun. Fir'aun pada akhir kehidupannya sempat mengatakan beriman. Akan tetapi apa kata Allah? Al-an wa qad asaita min qabl wa kunta minal mufsidin. Sekarang engkau mengatakan beriman, sementara begitu banyak kemaksiatan
memerintahkan Jibril. Fanazala alaihi Jibril. Jibril turun atas perintah Allah. Fa'akhadha bid-din, dan Allah perintahkan untuk mengambil segumpal tanah. Wadassa qama Fir'aun, dan diperintahkan untuk menyumbat mulut Fir'aun. Makhafatan an yaqul kalam la ilaha illallah, karena Allah tak sudi andaikan dari mulut Fir'aun akan terucap kalimat la ilaha illallah dan menyatakan bahwasanya dia beriman. Jadi nikmat iman itu luar biasa. Ketika kita masih mampu, masih diberikan hidayah, masih digerakkan hati untuk mau beramal ibadah kepada Allah, maka ini nikmat yang paling luar biasa. Ini nikmat yang paling luar biasa. Kalau nikmat yang lain tak dihitung. Kalau kita berbicara nikmat itu dihitung dengan harta, orang yang tak beriman pun sekalipun tetap Allah berikan harta. Jadi harta itu belum tentu nikmat. Rumah besar itu belum tentu nikmat. Kendaraan mewah itu belum tentu nikmat. Kalau ukurannya yang demikian, Pak, banyak orang yang tak pernah ke masjid, banyak orang yang tak pernah sujud, yang tak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi tetap Allah berikan kepadanya rezeki, tetap Allah berikan kepadanya kehidupan. Akan tetapi nikmat yang paling agung apa? Ketika kita masih sadar bahwasanya kita sebagai hamba Allah dan kita masih berkeinginan untuk senantiasa bersujud kepada Allah. Ini nikmat yang paling agung, Pak. Jadi di Ramadan ini, di kesempatan Ramadan ini yang sebentar lagi akan segera pergi meninggalkan kita,